Ya, Anda kembali menyaksikan debat publik kedua calon wali kota dan calon wakil wali kota Jayapura 2024. Kita akan lanjutkan sesi saling tanya, saling menanggapi dan saling berinteraksi antara keempat pasangan calon. Untuk itu saya mengundang pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2 untuk maju ke depan. Dan kali ini giliran pasangan calon nomor urut 1 yang akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan Bapak. Terima kasih. Masalah stunting adalah masalah ataupun juga salah satu prioritas nasional yang terus digerakkan supaya stunting di negara ini atau bangsa ini bisa teratasi. Di kota Jayapura, kasus stunting masih tinggi, lebih dari 2.000 kasus. Pertanyaan saya, langkah dan strategis apa yang pasangan nomor urut 2 akan lakukan untuk mengatasi stunting di kota Jayapura? Terima kasih. Baik, silahkan dijawab pasangan calon nomor urut 2, waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, untuk mengatasi stunting, kita akan memulai pada pelayanan dasar kesehatan dimulai dari posyandu. Posyandu harus kita memberikan fasilitas yang baik, kader yang baik, memberikan insentif yang baik kepada mereka sehingga mereka bisa melayani ibu hamil dan anak. Perlu ada pemberian gizi. Kami pemerintah akan memberikan makanan yang bergizi, akan memberikan susu, sehingga mereka akan tumbuh dengan baik, tidak kekurangan gizi. Yang kedua, kami akan memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat Kota Jayapura, terutama ibu hamil dan anak, untuk mereka betul-betul memahami pentingnya nilai gizi, untuk bagaimana mereka bisa tumbuh, berkembang, menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, dan memiliki kemampuan intelektual. Dan yang terakhir, kita akan memfasilitasi kepada seluruh kader-kader posyandu yang tidak memiliki infrastruktur yang baik, kita akan fasilitasi dengan baik. Terima kasih. Baik, silakan ditanggapi pasangan calon nomor urut 1, waktu Anda 1 menit, silakan. Terima kasih. Stunting bukan hanya masalah kesehatan. Stunting adalah gizi buruk. Gizi buruk itu dipengaruhi oleh kemiskinan, infrastruktur yang tidak memadai seperti perumahan, air bersih, sanitasi, dan lain sebagainya. Karena itu penanganannya adalah secara integrasi atau komprehensif. Berbagai sektor terlibat di dalamnya. Karena itu kami pastikan bahwa pasangan nomor urut 1 terpilih, penanganan stunting adalah penanganan lintas sektor dan dimulai secara integratif dari titik dari belakang ke depan. Seperti itu. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Sudah cukup. Baik, silahkan merespon kembali pasangan calon nomor urut 2, waktu Anda 1 menit, silahkan. Baik, kami lanjutkan. Di antara yang lain adalah kami akan memberikan perumahan yang baik kepada masyarakat Kota Jayapura agar mereka bisa hidup sehat. Sekarang kita lihat rumahnya tidak layak. Bagaimana ibu hamil mau menjaga kesehatannya kalau rumah mereka tidak layak? Dan ini salah satu program kami dan kami sudah laksanakan itu, merehab 3.000 lebih rumah di Kota Jayapura. Yang kedua, kami tentunya akan memberikan suatu layanan air bersih. Air bersih ini sangat penting karena dengan meminum air yang tidak bersih itu merupakan salah satu penghambat pertumbuhan daripada anak-anak sehingga menjadi stunting. Karena air yang terinfeksi dengan virus itu akan membuat vitamin, nutrisi dalam tubuh anak ibu hamil itu akan terhambat. Maka air bersih menjadi salah satu program Mohon kami. maaf, waktu Anda sudah habis. Kali ini giliran pasangan calon nomor urut 2 yang akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silahkan Bapak. Baik, kami akan bertanya mengenai IPM Kota Jayapura.
Kita ketahui bersama IPM Kota Jayapura secara rata-rata sudah bagus indeks pembangunan manusianya, tetapi kita melihat belum adanya pemerataan pembangunan baik dari sisi kesehatan, dari sisi pendidikan maupun dari sisi layanan infrastruktur lainnya. Oleh karena itu, bagaimana mempertahankan IPM ini agar betul-betul bisa lebih meningkat dan bisa kita melakukan satu pembangunan yang bisa dirasakan oleh semua warga Kota Jayapura. Ada beberapa tempat yang tidak terlayani dengan baik dari sisi kesehatan. Masih ada daerah terpencil seperti di Moso. Saya ke sana, dari sisi kesehatan mereka sangat tertinggal. Mereka sangat tertinggal dalam infrastruktur. Ini menjadi gap antara warga penduduk di kota maupun daerah-daerah yang terpencil. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan menanggapi atau menjawab. Waktu Anda 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Baik, IPM Kota Jayapura adalah salah satu daerah yang tertinggi di Papua, yaitu kurang lebih 81,25. Ditentukan oleh 3 aspek. Yang pertama itu aspek kesehatan, usia harapan hidup. Yang kedua adalah aspek daripada pendidikan, dan yang ketiga adalah ekonomi atau pendapatan per kapita. Dan itu diukur secara rata-rata, bukan orang perorangan. Dan itu ada formula dan ada rumusnya. Tetapi secara real, untuk mendorong itu, maka memang harus dibutuhkan program pembangunan yang spesifik. Dalam hal tadi menyangkut dengan kesehatan, menyangkut dengan pendidikan, supaya terus mendongkrak atau meningkatkan. Maaf, waktu Anda habis. Silahkan paslon nomor urut 2 menanggapi. Waktu Anda 1 menit. Ya, saya lihat dari sisi kesempatan kerja, itu tingkat pengangguran di Kota Jayapura cukup tinggi. 10.000, hampir 12.000 tingkat pengangguran di Kota Jayapura. Menganggurnya ini tentunya berakibat kepada mereka punya ekonomi. Salah satu faktor dalam IPM itu bagaimana mereka punya taraf ekonomi baik, sehingga mereka bisa hidup dengan layak, usia yang panjang, dan mereka bisa menikmati hidup. Ini ada gap di situ. Secara agregat memang betul rata-rata, tetapi masih ada ketimpangan. Ini yang kemudian kita akan melihat bagaimana mengatasi ketimpangan ini. Masyarakat orang asli Papua yang ada di pinggir, saya lihat mereka sangat sulit ekonominya, sulit untuk sekolah, banyak putus sekolah. Mereka tidak melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya. Mereka tidak bisa makan baik, gizi yang baik karena kekurangan uang. Ini terjadi, ini fakta. Maka, mohon maaf Bapak, waktunya sudah habis. Silakan pasangan calon nomor 1 merespon kembali. Waktu Anda 1 menit. Baik, terkait dengan pengangguran, maka beberapa skema yang akan kami lakukan ke depan adalah yang pertama, kerjasama dengan Balai Latihan Kerja untuk melakukan pelatihan-pelatihan, sehingga kemudian akhir daripada pelatihan dibekali dengan modal dan peralatan untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri, lalu melakukan pendampingan. Yang berikut juga menyangkut pengangguran, kita juga bisa kerjasama dengan beberapa tahun yang lalu, tahun 2023 itu kami melakukan komunikasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk bisa merekrut anak-anak kita yang ingin mau bekerja di luar negeri. Dan itu tersedia jalur itu, karena itu bisa kita lakukan ke depan. Selanjutnya yang berikut juga dengan pendidikan, yang pendidikan menambah pendidikan vokasi, terapan dalam rangka untuk mendidik secara singkat tentang pengangguran kita. Maaf Bapak, waktunya sudah habis. Terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduknya.